Oke, perkenalkan saya Dimas Adi Aksada Fariza Idosora dengan NIM 23211573. Di sini saya akan menjelaskan untuk final project dari mata kuliah Teknologi Jaringan Nirkabel. Yang pertama itu kita langsung saja ke soal. Untuk membuat topologi sesuai dengan gambar ini di atas ini. Nah, kabel yang digunakan itu yaitu straight through atau crossover untuk setiap koneksinya. Nah, sini sudah saya buat untuk topologinya. Sudah connect semua. Lalu yang selanjutnya untuk yang nomor 2, buatlah VLAN 1 hingga VLAN 6 pada perangkat MSW. Di sini saya akan tunjukkan screenshotannya karena saya sudah membuat VLAN. Nah, ini dia. Ini kita switchnya kita enable dulu. Lalu kita buat VLAN-nya. Nah, seperti itu. Ini hasil konfigurasi VLAN-nya. Lalu yang selanjutnya konfigurasi DHCP full untuk setiap VLAN pada perangkat MSP sesuai tabel. Tambahkan IP excluded range untuk setiap VLAN. Saya tunjukkan screenshotnya. Nah, ini kita bikin excluded range-nya sudah kita bikin semua. Ini untuk usernya ada sales, gudang, tamu. Nah, ini dia. Bisa dilihat di sini. Di post aja. Lalu kita start. Lalu yang selanjutnya itu ada atur perangkat server, aktifkan layanan DNS, HTTP, HTTPS dan AAA. Nah, ini kayak akan tunjukkan ininya juga screenshotannya. Nah, perangkat server ini kita masuk ke server desktop, lalu IV configuration-nya seperti ini. Coba kita ke server. Nah, ini dia. Ini kita bikin static untuk IP4 address-nya 192.168.1.2 dan subnet mask-nya 125.5.255.255.0. Untuk default gateway-nya DNS server dan IPv6-nya konfigurasinya kita bikin static juga. Oke. Lalu yang selanjutnya DNS, HTTP atau HTTPS dan AAA-nya kita bikin aktif. Ini untuk konfigurasi DNS-nya. DNS service kita bikin on, namanya jarnir.com dengan address 192.168.1.2. Lalu yang selanjutnya untuk yang kedua ada wlc.jarnir.com, DNS service on dengan address 192.168.1.254. Nah, di sini sudah kita buat ya. Lalu untuk yang HTTP ini keduanya HTTP dan HTTPS kita buat on. Lalu kita masuk ke kita edit index.html-nya seperti ini. Nah, lalu kalau sudah kita yes aja. Nah, untuk yang AAA-nya kita setting seperti ini. Service-nya on, radius port 1812, client name WLC strip U, client IP 192.168.1.254 dengan secret atau password jarnir 123 dengan J besar dan server type-nya radius. Nah, ini sudah kita buat. Nah, selanjutnya itu kita menambahkan usernya sesuai tabel ya. Pertama itu ada gudang 1, gudang 2, HRD 1, HRD 2, marketing 1, marketing 2.
selanjutnya kita masuk ke IP yang soal selanjutnya untuk atur perangkat PC administrator dengan IP address dan konfigurasi sesuai tabel spesifikasi. Seperti ini. Nah, ini sudah kita buat seperti ini ya, sama. Untuk interface-nya fast Ethernet 0. IP configuration ini kita buat static dengan IP for address 192.168.1.3. subnet max-nya ini, default gateway-nya ini dapat dilihat, dan servernya ini, dan IPv6 configuration-nya kita bikin static, bisa dilihat, diikuti saja yang ada di layar. Lalu untuk selanjutnya konfigurasi VLC dengan IP address subnet mask, default gateway, dan DNS server sesuai table. Oke. Untuk yang selanjutnya itu kita masuk ke WLC main building, masuk ke manajemen. Nah, ini kita isi sesuai dengan tabel yang diberikan ya. Untuk IPv4 addressnya ini, subnet masknya ini, default gateway ini, dan DNS servernya ini. Bisa diikuti yang seperti yang saya tampilkan di layar ini ya. Nah, untuk yang selanjutnya, terakhir kita sampai sini. Kita masuk ke IP ini sesuai soal. Pada perangkat PC administrator masuk ke http 192.168.1.254 untuk membuat akun admin untuk WLC. Nah, ini sudah saya screenshot. Ketika kita sudah masuk ke IP yang sudah diberikan, sini ada tampilan untuk membuat admin username dan password. Nah, untuk ini kita bikin nama username-nya itu Jarnir dengan password Jarnir123. Lalu selanjutnya lalu berikutnya kita tambahkan pengaturan sesuai tabel untuk wireless network dengan nama tamu dan password tamu_123. Lalu nonaktifkan guest network. Ini sudah saya screenshot juga. Nah, ini untuk network name-nya tamu, security WPA2 personal, password-nya itu tamu_123. Dan guest network-nya kita nonaktifkan. Nah, selanjutnya, untuk yang selanjutnya kita login ke ini HTTPS, yang tadi HTTP, yang sekarang HTTPS 192.168.1.254, dan atur primary DHCP server di VLAN management menjadi 192.168 dan .1.1. Nah, sini sudah saya screenshot. Ini tampilannya kalau ketika kita mengakses IP address yang tadi HTTPS, login, kita isi Jarnir, password Jarnir123. Setelah login, kita masuk ke controller, lalu masuk ke bagian manajemen. Nah, di sini primary DHCP servernya sudah kita setting sesuai perintah 192.168.1.1. Lalu yang selanjutnya itu buat SSID untuk setiap VLAN di menu VLAN sesuai tabel spesifikasi. Jadi di tabel itu kemarin itu sudah ada yang sesuai dengan spesifikasi, jadi tinggal kita bikin aja. Kalau sudah itu seperti ini, kalau sudah dibuat, lalu kita tambahkan server radius di menu header security VLC. Nah, ini IP-nya ini dengan password Jarnir123. Itu di konfigurasi tersebut kita buat untuk server indexnya itu 1, untuk server address IP4 atau IPv6 nya 192.168.1.2, dan search secret formatnya ASCII, dan kita isi search secretnya sesuai yang ada di soal tadi dengan isi
Jarnir 123. Oke, begitu. Selanjutnya untuk yang selanjutnya kita tambahkan perintah selanjutnya, tambahkan urutan baru untuk step kalian dengan detail sebagai berikut. Nah, HRD seperti ini, marketing seperti ini. Marketingnya sama seperti HRD, lalu salesnya gudang juga sama, dan gas. Untuk caranya seperti berikut. Ini untuk yang pertama HRD, kita set profile name-nya, SSID, status enabled, interface atau interface grupnya bukan HRD. Selanjutnya kita masuk ke security, lalu bagian layer 2. Untuk layer 2 security-nya kita pakai WPA plus WPA 2. Lalu WPA 2 polisi dan WPA 2 encryption-nya kita centang, dan ini centang ini AS, lalu yang ini 802.1x nya kita enable. Untuk yang AAA servernya ini seperti ini, bisa dilihat di layar. Nah, selanjutnya untuk yang advance, flex connect local switching kita enable, dan flex connect local out kita enable juga. Selanjutnya itu untuk marketing itu sama seperti, bisa diikuti seperti yang HRD tadi untuk pengaturannya. Lalu sales seperti ini, kita bikin SSID, profile name seperti ini, status enabled, lalu interface atau interface groupnya WLAN slash sales. Langsung ke advance itu flex connect local switching enable, flex connect local out enable. Lalu selanjutnya ada gudang. Ini kita interface groupnya kita bikin WLAN gudang, SSID profile name-nya disamakan gudang. Lalu untuk security layer 2 itu WPA sama, WPA plus WPA 2. Lalu WPA polisi dan encryption-nya kita centang menggunakan AES. Lalu ini 802.1x nya enable, dan AAA servernya sama seperti ini. Nah, ini advance juga flex connect local switching enable, flex connect local out enable. Nah, lalu yang untuk tamu seperti ini. Nah, kita langsung ke advance. Untuk flash groupnya itu bukan tamu, advance flex connect local net switching enabled, dan flex connect local out enabled. Oke, selanjutnya nomor 12 ini konfigurasi perangkat LWAP agar mendapatkan IP address secara otomatis dari VLAN 1 sebagai DHCP client di interface gigabit Ethernet 0. Oke, caranya itu yang pertama kita masuk ke WAP left building. Kita masuk ke gigabit Ethernet 0. IP konfigurasi ini kita bikin DHCP dan port status on, bandwidth on, auto, dan duplex auto. Lalu untuk yang LWAP main building, kita buka aja seperti ini. Lalu kita masuk ke config, dan kita masuk ke gigabit Ethernet. Nah, untuk settingannya, pengaturannya sama seperti yang left building tadi, DHCP on, auto. Oke, untuk selanjutnya itu untuk yang right building. Nah, kita masuk ke config gigabit Ethernet 0 sama. Pengaturannya masih sama, IP konfigurasinya DHCP, lalu port status on, auto, bandwidth, dan duplexnya itu sama semua. Oke, untuk yang selanjutnya ini nomor 13, atur WLC primary controller dengan IP 192.168.1 dan 254. Nah, yang pertama saya akan menunjukkan di sini untuk yang left buildingnya. Ini WLC. Nah, di sini kita ganti IP sesuai yang
ini. Nah, begitu juga untuk yang main buildingnya sama kita ganti, jangan dibikin 00 seperti ini ya, kita ganti. Lalu yang ini juga kita ganti sama IP-nya seperti yang tadi. Oke, selanjutnya kita akan membuat nomor 14, kita membuat AP group dengan nama gedung kiri, gedung utama, dan gedung kanan. Oke, di sini akan saya tunjukkan screenshotnya yang sudah saya buat. Nah, ini dia untuk screenshotnya dari AP group yang sudah saya buat. Itu bisa kita akses di administrator, desktop, lalu di kita masuk ke IP ini dengan menggunakan web browser, lalu frame ap group list.html kita buat seperti ini sudah saya buat. Lalu yang selanjutnya itu untuk nomor 15, atur WLAN ke kategori AP group berikut. Nah, gedung kiri ini ada WLAN marketing dan WLAN sales. Untuk gedung kanan ada WLAN sales dan WLAN gudang. Untuk gedung utama ada WLAN HRD dan WLAN tamu. Oke. Nah, untuk hasilnya ini sebagai contoh, ini sudah saya buat kemarin, itu sales dan gudang. Begitu juga yang selanjutnya sama. Lalu untuk yang terakhir ini ada hubungkan perangkat klien ke WLAN tamu, yaitu nanti saya akan tunjukkan untuk hasilnya, screenshotnya. Nah, ini untuk pengaturan WLAN tamu. Bisa kita lihat di sini SSID tamu, untuk authentication WPA2 PSK. Untuk passpressnya tamu underscore 123, post statusnya on. Nah, di sini saya akan tunjukkan untuk yang tamu, masuk ke config, lalu ke wireless 0. Nah, di sini ada sama seperti screenshot yang saya tunjukkan tadi. Untuk pengaturannya IP configuration DHCP, IPv6 configuration automatic, dan authentication WPA2 PSK. Lalu yang selanjutnya untuk yang HRD, untuk screenshotannya seperti ini, HRDA. Ini HRD yang B. Nah, untuk yang sales kita bikin disable. Nah, pertama yang HRD tadi sama, cuma ada perbedaan di sama seperti yang tamu, semua ada perbedaan di MAC address dan authentication dengan di bagian sini ya, bisa dilihat di layar. Begitu juga yang HRDB sama dengan HRD1, cuma ada perbedaan di user ID dan passwordnya. Lalu selanjutnya untuk sales seperti ini, authentication kita disable, yang lainnya sama. Nah, di sini dia nggak pakai passphrase. Nah, untuk sales B juga sama. Nah, marketing ini dia yang menggunakan authentication WPA2 dan user ID password MKT1. Untuk yang lainnya sama seperti yang sebelumnya. CD ini marketing sama. Untuk sales C sama, sales D sama. Nah, untuk gudang
Nah, untuk hasil akhirnya bakal seperti yang ditampilkan di layar. Di situ ada beberapa perangkat atau seperti laptop, smartphone, dan tablet itu akan terkonek secara wireless atau nirkabel. Untuk hasil akhirnya seperti ini. Sekian penjelasan dari saya untuk file project ke teknologi jaringan nirkabel. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.